Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan melanjutkan alur Donghua yang berjudul Menki Season episode kelima dan keenam season 2. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode ini diawali dengan adegan Xiaojing yang tengah sembunyi-sembunyi supaya bisa pergi ke restoran Tiang Sangju. Namun usahanya itu gagal karena sang kakak malah memergoki Xiaojing. Ia memarahi Xiaojing karena setiap hari ia hanya pergi ke restoran itu. Mau jadi apa Xiaojing ini jika hanya bergaul dengan para koki? Xiaojing pun memberikan alasan jika itu sebagai ucapan terima kasih kepada Liao Yao karena ia telah menyelamatkan hidupnya hingga bisa tiba di Jinling. Di sini Xiaojing memiliki ide jika Liao Yao dapat memasak untuk merayakan pesta ulang tahun nenek moyang yang ke-70. Mendengar ide itu, Helian merasa jika Liao Yao ini memiliki bakat masak yang luar biasa. Maka dari itu, Helian pun setuju dengan ide dari Xiaojing. Scene berpindah di restoran. Terlihat Xia sedang disuguhi sebuah minuman oleh Liao Yao. Itu sebagai tanda ucapan terima kasih karena Xia telah membantu untuk mencarikan minyak zaitun. Melihat kesempatan itu sangat tepat, Xia ingin mengatakan sesuatu kepada Liao Yao dan menjelaskan alasannya tidak jadi menemuinya waktu pada malam lampion. Namun sayang, kesempatan itu digagalkan oleh kedatangan Xiaojing. Ia terlihat meminta bantuan kepada Liao Yao untuk perayaan ulang tahun nenek moyang. Lalu Liao Yao mengumpulkan seluruh koki yang ada di sana untuk mempersiapkan pesta ulang tahun dengan sebaik mungkin. Liao Yao menunjuk Zhou Ziang untuk pergi ke kediaman Helian dan memastikan standar pesta ulang tahun di sana seperti apa. Liao Yao juga membagi tugas kepada Deng Haichuan dan Cui Dongpeng untuk mengikuti Zhou Ziang ke kediaman Helian. Xiaojing juga ingin membantu Liao Yao memasak. Tak mau kalah, Xia juga ingin membantu Liao Yao untuk memasak. Kini mereka bekerja sama untuk membuat sebuah menu yang istimewa. Liao Yao pun menunjukkan skill memasaknya kepada Xia dan Xiaojing. Namun apalah daya, Xia yang ingin modus kepada Liao Yao selalu keduluan Xiaojing. Jadi perhatian Liao Yao selalu tertuju kepada Xiaojing, padahal Xia yang selalu membantu Liao Yao. Xia yang selalu benar melaksanakan tugas yang diberikan oleh Liao Yao, namun Xiaojing lah yang selalu bersama dengan Liao Yao. Di sini Xia merasa cemburu terhadap Xiaojing dan ia pun memutuskan untuk pergi. Lalu Xia pun pergi menggunakan kudanya. Ia nampak pergi menuju ke hutan, padahal cuaca saat itu sedang turun hujan. Ia menepi sebentar untuk meluapkan seluruh emosinya dengan menggunakan pedangnya. Tak lama Liao Yao pun datang di sana. Ia terlihat membawakan sebuah kue untuk Xia. Awalnya Xia menolak pemberian dari Liao Yao, namun karena Liao Yao memasang muka lucunya, itulah yang membuat hati Xia luluh dan menerima kue dari Liao Yao. Xia juga mengatakan jika Liao Yao tidak boleh memasang muka selucu ini kepada pria lain, terutama Xiaojing. Liao Yao pun mengerti maksud dari Xia. Kemudian Xia memotong kue dan mencobanya. Seperti biasa, masakan dari Liao Yao nampak membuat Xia terkagum karena kenikmatan roti buatan Liao Yao. Mereka berdua pun terhanyut dalam romantisnya suasana pada saat itu. Adegan beralih kepada Putri Liu Li yang sedang berjalan untuk menuju ke restoran Tiang Sangju. Namun di tengah perjalanan, ia nampak melihat sosok laki-laki tampan yang membuatnya kaget. Sosok laki-laki itu adalah Chun Feng. Chun Feng memberikan hormat kepada Putri Liu Li. Namun Putri Liu Li malah sedih karena ia pikir Chun Feng sudah tidak mengenalinya. Hal itu membuat Liu Li sedih. Kemudian Liu Li tiba di restoran. Tak sengaja ia malah ketumpahan air yang mengakibatkan bajunya basah. Melihat kejadian itu, Liao Yao akhirnya menawari ganti baju miliknya yang berada di kamar. Namun Liu Li kaget mendengar tawaran itu. Di ruangan lain, Xia yang sedang berada di restoran itu pun mendengar keributan dan menanyakan kepada salah satu pelayan yang ada di sana apa yang sedang terjadi. Pelayan menjelaskan jika pakaian Tuan Putri Liu basah dan Liao Yao menawarkan ganti baju punyanya. Di sini Xia mengetahui mengapa Putri Liu Li sangat ketakutan dengan Liao Yao. Karena identitas Liao Yao adalah seorang laki-laki.
Itulah yang mengakibatkan Putri Liuli sangat ketakutan dengan Lia Yao. Dan benar saja, saat Liuli dan Lia Yao di dalam kamar, Liuli sangat was-was. Ia terheran karena di dalam kamar laki-laki ada sisir dan ginju. Ditambah lagi, Lia Yao memiliki baju perempuan. Setelah memilihkan baju untuk Liuli, Lia Yao akan memasak sebuah sup jahe untuk Tuan Putri. 等会儿我来做一道给郡主尝尝。 Tak lama sup jahe pun jadi. Zhou Xiang menanyakan tentang biji kakao fermentasi yang diberikan oleh Da Vinci waktu lalu. Ia pun memerintahkan Zhou Xiang untuk disangrai biji kakaonya, karena ia akan membuatkan minuman manis untuk Tuan Putri. Kemudian Lia Yao masuk ke dalam kamar untuk memberikan sup jahe. Di sini Liuli masih mengira jika Lia Yao ini adalah seorang laki-laki. Melihat Lia Yao masuk ke dalam kamar dan membawakan sup jahe, hal itu membuat Liuli terkejut karena ia pikir sup jahe ini telah diberi racun. Sup jahe ini malah dilempar oleh Liuli dan menganggap jika Lia Yao ini adalah seorang psikopat. Di sini Lia Yao langsung menyadari jika Tuan Putri tahunya Lia Yao ini adalah seorang laki-laki, makanya dari tadi ia enggan didekati. Kita pindah ke Xiao Jing. Ketika sedang berjalan menuju ke restoran, ia dicegah oleh seorang peramal. Peramal ini mengatakan jika Xiao Jing akan bertemu dengan jodohnya dan keberuntungan akan terjadi pada dirinya hari ini. Mendengar hal itu membuat Xiao Jing merasa senang. Ia pun melanjutkan perjalanan menuju restoran dengan bahagia. Saat tiba di restoran, Xiao Jing menanyakan di mana keberadaan Lia Yao. Pelayan memberitahu jika kini Lia Yao sedang berada di kamar. Kemudian Xiao Jing menuju ke kamar. Xiao Jing pun terkejut melihat Lia Yao dan Liu Li sedang berpelukan. Padahal Liu Li sedang curhat mengenai Chun Feng yang ia temui tadi sewaktu di jalan. Melihat adegan berpelukan itu membuat Xiao Jing kesal karena Lia Yao yang dianggap sebagai saudara sendiri tidak menganggapnya. 我们的约定都是骗人的。 Xiao Jing yang kesal, ia berjanji tidak akan datang ke restoran ini lagi. Xia yang mendengar hal itu pun kemudian menampar Xiao Jing karena merasa kesal. 春雨哥，你为什么打我？ 都跟我去厨房。 Melihat keributan membuat Lia Yao ikutan kesal dan menghukum mereka untuk pergi ke dapur. Tak lama biji kakao yang disangrai pun jadi dan Lia Yao memiliki ide untuk membuat sesuatu. Sebelum membuat masakan, tak lupa ia menggunakan selemek andalannya. Kini mereka bekerja sama untuk mengolah biji kakao dan saling membagi tugas satu sama lain. 经过几道简单的工序，口感就会变得无比醇香。 Masakan yang dibuat dengan sepenuh hati akan menghasilkan hidangan yang luar biasa. Kini hidangan telah jadi, yaitu sebuah permen coklat. Mereka pun mencicipi permen coklat itu dan kagum dengan rasa yang diciptakan oleh permen coklat ini. Lia Yao pun memiliki ide jika permen coklat ini bisa jadi salah satu menu untuk pesta perayaan. Karena kagum dengan rasa yang dihasilkan oleh permen coklat ini, Liu Li pun membawakan untuk Chun Feng. Ia pun berlari untuk menemui Chun Feng dan memberikan permen coklat ini. Nah, tunggu kelanjutan Menkisi Sen episode ke-7 dan ke-8 season 2 hanya di channel Devina Story. Xie xie.